Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan mereview LCD touchscreen Vivo 1802 atau Vivo Y83 ya. Nah, ini di tanganku ini ada LCD touchscreen Vivo Y83 atau 1802, dan ini HP-nya ini pengen kita ganti LCD touchscreen-nya. Nah, ini menggunakan LCD touchscreen seperempat guys ya. Ini langsung pengen kita ganti. Nah, berapa harganya, bagaimana kualitasnya, di mana Bang John beli. Nah, nanti saya akan kasih tahu semua setelah pemasangan LCD touchscreen ini. Jadi ini saya skip dulu langsung ke pemasangan ya. Dan untuk video penggantian LCD touchscreen untuk Vivo Y83 ini silahkan cek deskripsi. Nanti ku taruh linknya di sana. Baiklah, di sini langsung saya skip dulu ke pemasangan. Oke guys, nah ini udah kita pasang tuh ya LCD touchscreen-nya. Nah, ini kita buka dulu isolasi kertasnya ini untuk merapatkan LCD touchscreen-nya ke frame atau tulang tengah ya. Jadi ini kita diamkan selama 1 malam guys ya, atau 12 jam lamanya untuk menunggu lemnya ini kering maksimal ya. Nah, ini ya. Oke, nah ini adalah HP-nya yang sudah kita pasangkan LCD touchscreen-nya ya. LCD touchscreen Vivo Y83 atau Vivo 1802. Nah, tapi di sini bersandi ya, bersandi seperti ini guys ya. Nah, nggak masalah, kita akan mereview apa yang bisa kita lihat ya, walaupun di sini bersandi. Nah, ini layarnya ini menggunakan filter cahaya yang begini ya, yang layarnya itu kekuning-kuningan. Nah, kalau di HP Samsung ya, di HP ku ini, nah ini filter cahaya biru. Nah, yang ini guys ya, apabila kita nonaktifkan dia berwarna putih ya, tapi kalau kita aktifkan dia berwarna kekuning-kuningan. Nah, seperti itu. Nah, ini seperti itu juga guys ya, orangnya ini mengaktifkan filter cahaya atau layar ini pelindung mata guys ya, sehingga LCD-nya berwarna kekuning-kuningan. Nah, coba di sini kita akan melakukan boot ulang atau restart ya. Perhatikan, nah Vivo-nya ini kan kekuning-kuningan, tapi nanti pas awalnya lah Vivo-nya itu berwarna putih. Coba kita lihat. Kita tunggu. Nah, itu Vivo-nya berwarna putih, tapi tunggu, ini beberapa saat akan berwarna kekuning-kuningan. Nah, di sini saja kalau kita lihat ya LCD-nya ini, di sini saya akan mereviewnya untuk LCD touchscreen Vivo Y83 ini guys ya. Nah, ini kan kekuning-kuningan. Kalau dari segi LCD-nya ini ya 11-12 saja ya, sama yang ori pabrik. Nah, oke, di sini kita nggak bisa membuka sampai ke menu ya, karena saya juga nggak minta sandinya ini kepada pelanggan. Nggak masalah, lewat bersandi ini saja kita bisa mengeceknya guys ya, atau mereviewnya. Nah, seperti ini, darurat, coba. Nah, ini guys, nah filter cahaya kuning kalau di HP Samsung. Nah, ini pelindung mata supaya mata tidak sakit ketika melihat layar HP ini, dan untuk beberapa HP fitur ini ada dan ini aktif untuk HP yang di tanganku ini. Nah, seperti itu guys ya. Nah, dari segi LCD-nya kita lihat ya, tidak ada yang gimana-gimana. Ini 11-12 saja sama yang ori pabrik guys ya. Tidak lebih jelek gimana, intinya itu 11-12 ya, kurang lebih saja. Apabila ada bahan perbandingan yang ori pabrik juga yang kita sandingkan di sini, kalau memang ada kan, nah itu kurang lebih saja guys ya, bentuk atau kecerahan, bukan bentuknya, kecerahannya guys ya, kecerahan gambarnya ini atau warna pada HP ini, warna pada LCD atau gambar pada LCD HP ini mau kurang lebih saja dengan yang ori pabrik.
Nah, tidak ada perbedaan yang signifikan. Untuk dari segi LCD, saya mereviewnya bagus-bagus saja ini guys ya. Nah, oke, ini kita tidak bisa menonaktifkan layar kuningnya ini karena bersandi dan saya nggak bisa masuk ke menu dan saya tidak meminta sandinya kepada pelanggan. Nggak apa-apa, biar aja. Intinya di sini kita udah bisa mengecek bahwasanya LCD-nya ini oke-oke saja. 11-12 dengan yang ori pabrik ya. Itu review dari sisi atau dari segi LCD. Kemudian dari touchscreen, coba. Ya walaupun kita nggak membuka HP ini ya bisalah kita review tipis-tipis ya walaupun bersandi kayak gini. Nah, dari touchscreen. Ya, nah di sini saya menjamin bahwasanya touchscreen-nya ini untuk fungsinya semuanya berfungsi guys ya. Walaupun saya nggak bisa kesini-kesini, ini rata-rata LCD touchscreen yang baru itu rata-rata semuanya berfungsi. Andai kata nanti tidak berfungsi, nanti pelanggannya pasti bakalan komplain juga kan. Dan juga saya nggak bisa mengecek semua ya semua bagian karena memang HP-nya ini bersandi. Tapi saya pastikan atau saya perkirakan ya, saya perkirakan itu untuk touchscreen-nya berfungsi semua. Seperti kataku tadi, kalaupun misalkan nggak berfungsi, nanti pelanggannya pasti datang lagi ke sini. Tapi nanti kalau pelanggannya ke sini, dia ngetes kan dulu, dia buka sandinya. Nah, dia ngetes semua nanti, semua bagian touchscreen. Nanti kita akan tahu kalau misalkan ada di daerah touchscreen di bagian tertentu yang nggak berfungsi. Kalau misalkan ada, saya akan lanjut membuat videonya lagi guys ya. Nah, tapi di sini rata-rata kalau LCD baru itu rata-rata semua berfungsi guys ya. Nah, tapi yang akan saya review di sini adalah dari sisi kesensitifan touchscreen-nya. Ya, asumsikan ini semuanya sudah berfungsi ya. Walaupun kita nggak ngecek semua, asumsikan saja berfungsi semua. Nah, di sini saya akan mereview ya touchscreen-nya ini dari segi penyentuhan kita. Nah, seperti ini kan. Nah, ini guys ya, dari kita menyentuh ini sama banget guys ya, sensitifnya dengan yang ori pabrik. Dari cara kita, jari kita itu mendarat ke touchscreen-nya ini, ya lembut banget, udah berfungsi ya. Sedikit saya seperti yang ori pabrik guys ya, seperti ori pabrik. Untuk dari sisi touchscreen atau segi touchscreen itu kurang lebih saja sama banget guys ya, kesensitifannya dengan yang ori pabrik. Iya, nah kemudian dari segi fisik ya. Nah, dari segi fisik bagaimana Bang? Kita akan mereview. Dari segi fisik ini bisa kita lihat untuk ketebelan atau ketipisannya sama dengan yang ori pabrik guys ya, teman-teman bisa lihat ini rapat banget. Nah, ini tidak ada cahaya yang bocor dari sampingnya ini, kita bisa lihat ya, tidak ada cahaya yang bocor dari sampingnya sini, aman guys ya, tidak ada renggang atau kurang rapetnya ya, ini rapet banget. Nah, ini kita bisa lihat ini rapet banget ya. Nah, tidak ada kerenggangan yang gimana-gimana dari sisi sebelah kanan, kiri, atas, bawah, itu tidak ada merenggang gimana-gimana. Pokoknya ini ya, ini rapet banget, presisi kita pasang. Dan bahkan kalau kita nggak ngasih tahu orang ini adalah LCD touchscreen yang seperempat, orang nggak bakalan tahu, mungkin dikiranya ini yang ori pabrik. Dari sisi LCD ya 11-12 saja gambarnya, kecerahannya dengan yang ori pabrik. Nah, dari sisi touchscreen kesensitifannya kurang lebih saja sama dengan yang ori pabrik. Dan dari segi fisik ya, itu dipasang presisi banget guys ya. Nah, kemudian kita akan mereview dari segi proximity sensor, karena ada beberapa HP yang dimana baru ganti LCD touchscreen ya, karena saya pernah mengalaminya dulu, itu ganti LCD touchscreen pemasangan yang kurang presisi atau LCD touchscreen-nya itu kualitasnya kurang bagus sehingga pas dipasang sensor bisa-bisa ketutup. Nah, di sini guys ya, ini adalah kaca kamera bagian touchscreen-nya di sini kan. Nah, sebelah sininya itu ada ini ya, kaca tapi dihitamkan. Kalau kita lihat secara jeli atau detail, itu kacanya itu masih kelihatan. Nah, itu adalah kaca sensornya atau proximity sensor. Nah, kalau LCD atau touchscreen-nya ini
kurang bagus kualitasnya, walaupun dipasang sepresisi gimana tetap saja sensornya akan ketutup tuh ya, yang mengakibatkan kalau kita nelpon layar LCD itu otomatis mati gitu. Nah otomatis mati, nah sehingga ketika kita nelpon itu nggak bisa mematikan teleponnya kalau kita nelpon layar LCD otomatis mati karena sensor ketutup. Nah ada beberapa HP sensor ketutup kan, kalau nelpon layar LCD padam, nah tekan tombol power mau hidup LCD-nya. Tapi sebagian besar HP yang pernah saya temui juga itu sensor ketutup pas nelpon layar LCD mati, tekan tombol power tidak ada respon apapun. Ada juga yang seperti itu. Nah, di sini saya akan mengecek atau mengetes sensornya ya. Saya akan memasang SIM card dulu ke sini. Saya akan mencoba menelpon HP ini guys ya. Biasanya untuk pengecekan proximity sensor itu ya tanpa harus memasukkan kartu untuk di telepon ya, lewat pengecekan di dalam HP ini sebenarnya bisa, karena HP-nya itu bersandi ya, apa boleh buat untuk mengecek sensornya ya, kita akan melakukan panggilan proximity sensor ini guys ya. Coba ini kita tunggu masuk ya. Nah itu udah masuk, coba kita akan melakukan panggilan ya. Kita akan lihat apakah sensornya ini aman atau tidak. Iya, coba kita cari dulu nomornya guys ya. Oh ini, coba kita telepon dulu. Tuh indikator kalau orang nelpon tuh layarnya, bukan layarnya, ini lampunya, ini lampu blitz atau lampu kameranya ini nyala seperti itu. Nah coba tuh teman-teman bisa perhatikan. Nah kalau kita dekatkan tangan kita, dia mati tuh layarnya tuh, teman-teman bisa perhatikan, nggak usah saya angkat ya. Nah tuh oke. Nah, itu sensornya aman guys ya. Kalau kita dekatkan tangan kita, layarnya mati seperti tadi, itu sensornya aman dan berfungsi normal. Nah, kalau misalkan kita nelpon tadi, itu otomatis layar LCD-nya padam, berarti sensornya ketutup. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi kita udah melihat kan, tidak ketutup atau tidak mati tuh layar LCD-nya. Nah, oke. Nah, dari sisi proximity sensor nggak ketutup guys ya. Nah, sampai kita di penghujung video ini. Nah, di mana abang beli LCD-nya ini, berapa harganya? Nah, di sini guys ya, saya beli di Shopee di toko Global SPT Jambi. Nah, ini bukti pembelian saya. Nah, harganya ketika saya beli ini 215 tuh. Ini 215 guys ya. Tuh, ini total belanja saya semuanya. Nah, ada 3 unit LCD touchscreen HP ya. Nah, salah satunya LCD touchscreen Vivo Y83 ini. Coba kita buka harga sekarang. Ketika saya beli harganya 215 ya. Coba kita live view, coba kita lihat, dan sekarang harganya turun menjadi 200.000 ya. Udah, berhubung saya beli ya LCD HP ini kemarin harganya 215.000 ya, udah di sini saya kasih judul review LCD touchscreen Vivo Y83 CPH 1802 seharga 215.000, walaupun harganya sekarang udah 200 ya. Karena saya beli kemarin 215.000, walaupun sekarang udah 200.000 ya, saya mengikuti harga kemarin yang saya beli itu. Nah, dengan harga 215.000 itu apakah worth it guys ya? Nah, kesimpulannya adalah tadi udah kita lihat sama-sama. Dari segi LCD oke ya, 11-12 saja sama yang ori pabrik. Dari sisi touchscreen oke juga ya, kesensitifannya kurang lebih sama dengan yang ori pabrik. Nah, seperti itu. Kemudian dari sisi proximity sensor tidak terganggu. Dengan harga 215.000 kita dapat kualitas yang seperti ini. Menurut saya itu worth it banget guys ya, worth it banget.
Ya, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain, silahkan komen-komen juga. Kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung, DM Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini. Saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.